kami mempunyai 3 tesis yang menurut kami layak untuk kita bahas. Tesis pertama adalah perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang konsisten yang dilihat dari pertumbuhan revenue CAGR rata-rata 30%. Tesis kedua, balance sheet-nya. Khususnya dia terdapat pertumbuhan aset tetapi dia mampu mengelola utang dengan baik. Tesis ketiga, kemampuan manajemennya yang kita bisa lihat dari bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari investasi mereka buat, contohnya membuat pabrik. Mereka mempunyai return on capital employed yang cukup tinggi dan juga kemampuan mereka mengelola turnover, sehingga perusahaan ini bisa dikatakan bagus untuk kita bahas kali ini. Cek harganya di sini. Sebetulnya lagi mau menjelang pensiun, tapi pilihan bagi Bapak Ibu ataupun kami juga di sini untuk mempunyai pekerjaan baru atau jenis usaha baru. Salah satu jenis usaha yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan adalah berinvestasi di bursa saham. Kalau mau punya saham Cleo, berapa sih harganya sekarang? Hari ini kami akan membahas satu perusahaan dengan nama PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode saham CLEO atau Cleo. Kita masih konsisten bertumbuh, walaupun pertumbuhannya itu nggak semasif yang sebelum-sebelumnya, tapi masih tetap bertumbuh. Bahkan tahun 2024 ini pertumbuhannya hanya sedikit saja turun dibanding tahun 2023 dari 5,04 menjadi 5,02. Dan kalau kita lihat juga pendapatan negara atau GDP, Gross Domestic Product Indonesia itu umumnya tumbuh, baik dari segi agriculture, dari segi mining, pokoknya dari secara tertentu dia bisa tumbuh seperti terlihat pada slide yang ada di sini. Hal itu terlihat juga dari surplus perdagangan internasional seperti yang terlihat pada slide ini, walaupun memang terlihat sepertinya ada perlambatan. Jadi nggak seperti awal-awal COVID. Setelah awal COVID kan sangat tinggi surplusnya, memang sekarang sudah mulai menurun seperti itu. Dan Indonesia juga menyikapinya dengan mulai menurunkan suku bunga BI ya. Jadi Cleo itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri air minum dalam kemasan. Dan kalau secara kita lihat historisnya, pertumbuhan industri ini cukup baik juga ya, baik dari segi market value maupun dari segi volumenya dia. Seperti disampaikan tadi bahwa sebenarnya ada banyak pemain di industri AMDK ini. Cuman kalau kita membandingkan apple to apple yang ada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita cocok membandingkan dua perusahaan, Cleo dan Akasa Wira Internasional atau dengan kode saham ADES. Kita lihat dari laporan keuangannya, mereka memang masing-masing menunjukkan pertumbuhan sales yang cukup baik. Hanya seperti pada slide yang ada di sini, kita fokus kepada operation income growth-nya dia atau pertumbuhan pendapatan operasionalnya dia. Kalau ADES itu menunjukkan penurunan, sedangkan pada Cleo itu menunjukkan tren peningkatan. Demikian juga dengan pertumbuhan labanya dia. Kalau kita lihat pada slide ini bahwa ADES itu dia juga menunjukkan tren penurunan atau perlambatan, sedangkan di Cleo dia menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu kita lebih fokus kepada Cleo. Perusahaan ini didirikan pada bulan Maret tahun 1988. Kalau kita lihat di sini bahwa dari sisi pemegang sahamnya ada 3 pemilik saham yang utama. Yang pertama PT Tangkop Global Abadi dan Sentosa masing-masing mempunyai saham 55% dan 21%, ya, dan sisanya 22,75% dimiliki oleh publik. Dilihat dari wilayah kerjanya, Cleo ini mempunyai wilayah kerja sebagian besar di Jawa, ada di Sumatera Utara, di Kalimantan dan juga di sebagian Sulawesi. Tadi di awal kita sudah menyebutkan kenapa kita membahas Cleo dan kita mempunyai 3 tesis. Tesis pertama, perusahaan ini mempunyai pertumbuhan yang positif, CAGR-nya 30% rata-rata. Kalau kita lihat slide yang ada ditunjukkan ini, kita melihat bahwa pertumbuhan revenue-nya, gross profit-nya juga meningkat tiap tahunnya, juga operating profit-nya meningkat tiap tahunnya, dan net profit-nya juga meningkat tiap tahunnya. Jadi memang perusahaan ini bertumbuh secara konsisten tahun per tahun, ya, dengan CAGR rata-rata sekitar 30%. Itu tesis pertama. Kenapa Cleo ini bisa konsisten bertumbuh pendapatannya, operating profit-nya dan net profit-nya? Tentunya karena dia mempunyai jumlah pabrik yang cukup banyak. Saat ini jumlah pabriknya sekitar 27 pabrik dan mempunyai
200 cabang distribusi internal. Jadi bisa dibayangkan besaran kapasitas produksi dan kapasitas distribusinya. Itulah yang menopang pertumbuhan revenue, operating profit dan net profit dari perusahaan ini. Kita lihat bahwa asetnya bertumbuh, didukung oleh ekuitasnya bertumbuh juga tanpa ada penambahan jumlah saham beredar. Ya. Dari sisi liabilitas juga ada pertumbuhan, tetapi tidak secepat aset maupun ekuitas. Hal lain kita lihat secara positif adalah sisi balansnya adalah utangnya. Mengelola utangnya cukup baik. Ya, dia meningkat asetnya, dia meningkat jumlah pembelian bertambah, keuntungannya bertambah, probabilitasnya bertambah, tetapi dia bisa mampu mengelola utangnya dengan sangat baik. Dilihat dari penurunan DER dari 0,37 menjadi 0,28. Tesis ketiga kami yaitu rata-rata ROCE Clio yaitu sebesar 27% dan cash conversion cycle-nya sebesar 55 hari. Hal itu berangkat dari kinerja Clio dalam tahun 2019 hingga 2023. ROCE-nya sebesar 19% dan terus meningkat menjadi 24% pada tahun 2023. Demikian juga kemampuan manajemen dalam mempersingkat cash conversion cycle-nya dia dari 67 menjadi 58 hari pada 2023. Dengan 3 tesis yang disebutkan sebelumnya bahwa profitable-nya bagus, balansinya bagus, kemudian tingkat kemampuan manajemennya bagus, dan kita sekarang kita menghitung berapa sih valuasi perusahaan ini. Nah, ada beberapa metode untuk bisa menghitung valuasi suatu perusahaan, tapi kali ini kami mau share bagaimana menghitung valuasi saham dengan menggunakan DCF atau discounted cash flow. Nah, itu menggunakan asumsi yaitu free risk, growth in perpetual, dan juga cost of equity-nya. Free risk itu berarti kita menggunakan suku bunga BI. Memang sih sekarang sudah turun 5,75, tetapi waktu analisis yang kami buat suku BI masih 6%, jadi kita pakai 6% aja ya. Dan kemudian growth in perpetual kita pakai 2%. Kenapa 2%? Karena kita pakainya rata-rata pertumbuhan perusahaan maju di negara maju itu 2%. Jadi kita adopsi, kita anggap ini nanti sudah mature gitu ya, perusahaan pertumbuhannya, negaranya maju gitu ya. Dan kemudian cost equity itu kita pakai CAPM dengan menggunakan beta perusahaan dan juga risk free itu yang 6% tadi itu. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menghitung cost of equity, nanti kita akan share pada episode berikutnya ya. Oke, pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat tabel summary sebenarnya ini dari 3 laporan, yaitu income statement, balance sheet, dan juga cash flow. Kita menghitung profitnya dia, earningnya dia, dan juga free cash flow-nya dia dalam 5 tahun yang akan datang. Juga untuk periode seterusnya ya, perpetual itu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa intrinsic value perusahaan ini sebenarnya per share-nya dia Rp961. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang itu 1018. Jadi sebenarnya harga sekarang itu sudah sedikit lebih tinggi dari intrinsic value-nya dia. Dan kalau dilihat dari relative valuation-nya dia, harga sekarang ini menunjukkan rasio price per earning-nya dia itu sebesar 34 kali. Sementara kalau dengan menggunakan intrinsic value-nya dia itu sebesar 26,7 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Ada kemungkinan dia masih bisa turun sampai menuju harga intrinsic value-nya dia. Baik, tadi Bapak Ibu sudah mendengar penjelasan yang cukup menarik tentang perusahaan ini. Ya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan tentu kita kembali kepada 3 tesis yang kami tadi sudah sebutkan di awal. Bahwa Clio ini tesis pertama mempunyai pertumbuhan yang konsisten. Dilihat dari CAGR dari revenue-nya. Tesis kedua adalah balance sheet. Balance sheet dalam hal ini perusahaan ini tetap meningkat, dia punya aset karena profit dia bisa meningkatkan ekuitas tanpa menambah jumlah saham beredar. Dan tesis ketiga adalah kemampuan manajemennya. Dia bisa mempunyai return on capital employed yang cukup tinggi dan cash conversion ratio 55 hari. Jadi kemampuan manajemennya cukup bagus ya. Bahwa
manajemen mampu dalam mengelola investasi, ya. Mereka mempunyai return on capital employed yang cukup tinggi sekitar 27% dan cash conversion ratio-nya 55 hari yang menurut kami itu cukup rendah. Tapi kalau kita lihat valuasinya yang baru tadi kita lihat bahwa harga saat ini adalah Rp1.018. Tapi kalau kita lihat valuasinya dengan metode DCF, harganya menurut kami, hitungan kami dengan asumsi yang tadi dijelaskan adalah Rp963. Jadi overvalued tapi tidak cukup tinggi gitu ya. Sehingga bisa katakan bahwa ini netral. Tunggu dulu sampai MOS-nya cukup ya. MOS itu apa, Pak? MOS singkatannya margin of safety. Gampangnya adalah sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga kalau kita mau menginvestasikan kita punya uang dalam satu saham, kita harus punya rentang harga yang membuat kita, kalaupun kita salah memberikan valuasi, kita tetap aman gitu ya. Tapi kita akan bahas dalam video berikutnya apa itu margin of safety atau sering orang sebut MOS. Oke Bapak Ibu, tak terasa sudah sampai di ujung acara kami. Tapi sebelum kita berpisah, kami disclaimer dulu ya, bahwa video ini merupakan opini kami, tidak bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu jual beli. Segala keputusan investasi itu merupakan keputusan Bapak Ibu sepenuhnya. Jadi harus analisa lagi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah. Ya, sampai jumpa.